Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mohon maaf untuk live streaming worship night malam ini. Ada sedikit gangguan di tempat kami. Jadi malam ini saya hanya mengajak Bapak Ibu untuk membacakan satu kebenaran firman Tuhan, untuk menjadi sebuah kekuatan buat kita. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya sekali lagi minta maaf atas gangguan, atas ketidakkepastian saya dalam waktu untuk mengajak Bapak Ibu melakukan penyembahan malam ini atau worship night. Tapi malam ini Bapak Ibu izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai pada ayat 43. Sebelumnya saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami malam ini kami rindu, kami dengar firman-Mu. Kami haus, kami lapar akan firman-Mu. Sebab itu Roh Kudus, biarlah Engkau yang menuntun kami, menuntun setiap akal budi kami, menuntun setiap kehidupan kami untuk menerima firman-Mu malam ini. Kami terbatas di dalam memahami akan suara-Mu. Kami berdoa malam ini supaya Roh Kudus Engkau tuntun, supaya apa yang kami terima malam ini, kami benar-benar kami dimerdekakan, kami dipulihkan malam ini, kami diberkati malam ini, kami rema malam ini. Di dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, langsung saja kita membaca pada ayat 35 secara berbalas-balas atau secara bersama-sama saja. Demikian kata firman Tuhan, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apakah itu? Kata orang kepada Yesus, orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh mereka membawa orang itu kepadanya dan berkata, dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang hendak supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuji Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sangat tahu kisah daripada pembacaan ayat ini. Dan Bapak Ibu pasti tahu siapa yang dimaksud orang buta ini, yaitu Bartimeus. Hal yang sangat menarik di dalam kisah daripada Bartimeus, dikatakan dalam pembacaan ini bahwa Bartimeus itu buta. Bukankah buta menunjukkan sesuatu yang mustahil? Bukankah buta menunjukkan sesuatu yang tidak berdaya? Sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi di dalam kehidupan seorang Bartimeus, yaitu melihat. Lalu apa kaitannya dari kisah kehidupan Bartimeus dengan kehidupan kita? Bukankah seringkali persoalan membuat kita mustahil? Bukankah setiap persoalan membuat kita tidak berdaya? Sesuatu yang tidak berdaya, sesuatu yang mustahil bagi manusia, bagi kita, itu mungkin bagi Allah. Dan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Lalu dari mana Bartimeus tahu bahwa Yesus akan masuk ke kota Yeriko? Dari mana Bartimeus tahu bahwa Yesus adalah orang Nazaret, dia anak Daud? Tentu Bartimeus sudah mendengar berita-berita Injil yang disampaikan oleh rasul-rasul, oleh murid-muridnya. Tentu Bartimeus
juga mendengar ada orang-orang yang serupa dengan dia persoalannya, mengalami mujizat, mengalami kuasa Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan satu keyakinan, satu iman, Bartimeus juga ingin mengalaminya. Sekalipun dia tahu dirinya bahwa sesuatu yang ada dalam hidupnya tidak akan mungkin. Karena dalam pembacaan di dalam Matius juga dijelaskan, di dalam pembacaan ini tidak menjelaskan apakah Bartimeus buta ini dari sejak lahir atau disebabkan oleh hal-hal yang lain. Tidak dijelaskan, tetapi dipastikan bahwa orang ini buta dari sejak lahir. Tapi saudara, di dalam ayat 42 dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi jelas bahwa setiap persoalan itu datang dalam hidup kita karena apa? Karena dosa. Di ayat 42 memang tidak disebut dosa, tetapi akibat daripada dosa adalah hukuman yang kekal. Tetapi percaya kepada Yesus Kristus, dampaknya, akibatnya adalah kehidupan yang kekal. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari kisah Bartimeus ini, persoalan apa yang sedang terjadi dalam hidupmu? Persoalan apa yang membuat engkau tidak berdaya dalam hidupmu saat ini? Persoalan apa yang membuat engkau mustahil hari ini? Apakah pernikahanmu di ujung perceraian? Apakah hidupmu sedang merencanakan untuk bunuh diri? Apakah engkau sedang terikat dengan dosa narkoba, dosa perzinahan, dosa apapun yang sedang mengikat engkau hari ini? Persoalan apa yang membuat engkau mustahil keluar dari ikatan itu? Hanya Yesus yang sanggup membebaskan saudara. Hanya Yesus yang sanggup membuat engkau keluar dari setiap ikatan, dari setiap belenggu dosa, dari setiap tekanan persoalanmu. Dan engkau alami seperti apa yang dialami Bartimeus. Apa yang mustahil bagi engkau hari ini? Apa yang menekan hidupmu hari ini? Hanya ada dua hal yang kau harus lakukan seperti Bartimeus. Yang pertama adalah saudara tanggalkan hidupmu, tanggalkan kehidupanmu yang lama, dan tinggalkan hidupmu yang lama dan ikut dia. Ambil keputusan, jangan engkau tunggu, jangan engkau tunggu-tunggu, tapi saat ini engkau beri hidupmu kepada dia. Dan biarlah dia akan beracara dalam hidupmu. Dan biarlah dia yang datang malam ini menyelesaikan persoalanmu. Dengarkan baik. Jangan engkau menggunakan caramu untuk menyelesaikan persoalanmu. Serumit apapun, sebesar apapun persoalanmu itu, engkau perlu Yesus seperti Bartimeus ini. Yang kedua, percayalah kepada Yesus bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikan persoalanmu. Tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan penyakitmu. Tidak ada seorang pun dapat mengembalikan engkau dari kegagalan. Hanya Yesus yang sanggup mengembalikan engkau dari setiap keadaan yang mustahil menjadi mungkin dalam hidupmu. Maukah saudara hari ini meninggalkan kehidupanmu yang lama seperti Bartimeus ini? Dia menanggalkan jubahnya. Jubah adalah berbicara tentang kehidupan yang lama. Jadi karena itu janganlah ikut Tuhan dengan setengah-setengah hati. Separuh dunia, separuh untuk Tuhan. Bukankah tidak baik seorang yang mengabdi kepada dua Tuhan? Karena itu hendaklah kita mengabdi kepada satu Tuhan, kepada satu Raja, kepada satu pemilik kehidupan, yaitu Yesus Kristus yang menciptakan saya dan saudara. Maukah malam ini engkau mengalami seperti yang Bartimeus alami? Percaya dan tanggalkan kehidupanmu yang lama dan ikutlah Tuhan Yesus, supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti Bartimeus ini,
Ketika dia mengalami mujizat Tuhan, dia melihat, maka dia penuh dengan Roh Kudus, dia penuh dengan puji-pujian, dia memuji Allah, sehingga orang di sekitarnya melihat hidupnya, mengalami perjumpaan, mengalami mujizat Tuhan. Mereka pun mengalami pemulihan, mereka pun mengalami mujizat Tuhan, mereka pun diubah oleh Tuhan. Hidupmu yang mustahil, Tuhan akan ubah hidupmu menjadi mungkin. Dan hidupmu akan menjadi berkat, hidupmu menjadi alat Tuhan, hidupmu menjadi saksi Tuhan untuk setiap orang yang mengalami persoalan. Apapun jenis persoalan, apapun jenis pergumulan, hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga engkau dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berapa banyak saudara hari ini malam ini mau untuk Tuhan melakukan sesuatu dan terjadi dalam hidupmu seperti Bartimeus. Jika engkau orangnya, engkau mau malam ini, taruh tanganmu di dada. Engkau yang sakit, engkau yang bermasalah dengan rumah tanggamu, engkau sedang dalam kegagalan, apapun persoalanmu malam ini. Saya hanya manusia biasa, saya hanyalah hamba, tetapi Tuhan memakai saya sebagai hamba untuk mengimpartasikan kuasanya kepada saudara-saudara yang mengalami persoalan yang mungkin berbeda seperti Bartimeus ini. Seperti Bartimeus ini berkata, aku mau supaya aku melihat. Mungkin kau hari ini berkata, aku mau supaya bisnismu berhasil. Aku mau supaya rumah tanggaku kembali harmonis utuh. Tuhan mau responmu malam ini. Tuhan mau keputusanmu malam ini. Jangan tunggu. Sekarang. Sekarang. Kalau engkau mau, angkat tanganmu dan taruh tanganmu di dada. Dan saya berdoa untuk engkau yang sakit saat ini. Engkau yang sedang taruh tanganmu di bagian yang sakit. Aku berdoa dengan iman. Di dalam nama Yesus, kesembuhan Tuhan turun atas hidupmu. Di dalam nama Yesus, tubuhmu yang lemah jadilah kuat di dalam nama Yesus. Engkau yang lumpuh oleh karena penyakit, aku berdoa dengan iman. Malam ini, berjalanlah dalam nama Yesus. Engkau yang buta, malam ini dengan iman aku perkatakan, di dalam nama Yesus, melihat dalam nama Yesus. Engkau yang tuli malam ini, aku berkata, di dalam nama Yesus, telingamu mendengar. Engkau yang bisu malam ini, aku berkata di dalam nama Yesus, berbicaralah di dalam nama Yesus. Engkau yang punya penyakit hepatitis, jantung, apapun jenis penyakitmu, taruh tanganmu di perut. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan Tuhan turun. Terima dalam nama Yesus. 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 Oh rapa sakara, hirapa papa papa sikara. Lawat, lawat, jama, jama dalam nama Yesus. Jama, jama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau yang mengalami persoalan dalam rumah tanggamu, aku berdoa malam ini. Terima kasih Tuhan. Kasih Bapa surgawi tercurah atas hidupmu. Penuh engkau dengan kasih Bapa. Penuh, penuh, penuh dalam nama Yesus. Penuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kasih mengalir dari surga. Mengalir, mengalir dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Penuh dalam setiap ruangan-ruangan hidupmu. Kau saling mengasihi suami istri. Kau saling menopang. Kau saling menasihati dalam nama Yesus. Engkau yang terikat dengan dosa, ikutin doa saya malam ini. Kau yang rindu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikutin doa saya malam ini. Taruh tanganmu di dada dan ikutin doa saya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya datang kepadamu malam ini. Saya mengakui bahwa segala perbuatan selama ini menyakiti hatimu. Tuhan Yesus, malam ini saya mengundang Engkau. Saya membuka hati saya. Dan saat ini, dengan mulut dan hati, aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya.
Masuklah sekarang dalam hidup saya. Karena saya telah membuka hati saya untuk Engkau masuk dalam hidup saya. Di dalam nama Yesus, aku percaya Engkau tinggal selama-lamanya. Aku percaya malam ini segala dosa-dosa Engkau sudah ampuni, Engkau sudah lepaskan, Engkau sudah bebaskan saya. Dan saya menang, saya merdeka malam ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Kau sudah sucikan, Kau sudah ampuni. Dan aku percaya malam ini saya diangkat menjadi anak Bapa di sorga. Saya percaya malam ini kehidupan saya persembahkan untuk Engkau selama-lamanya. Dan hidup saya adalah hidup yang memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengalami kegagalan, kegagalan dalam hal apapun, aku berdoa malam ini, pintu-pintu daripada Tuhan dibukakan dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jalan-jalan yang tertutup dibukakan dalam nama Yesus. Roh keberhasilan turun atas hidupmu. Roh keberuntungan turun atas hidupmu. Sebab kegagalan itu datang daripada setan. Tetapi Tuhan datang supaya saya dan saudara hidup dalam kelimpahan. Terima mujizat Tuhan. Segala kutuk-kutuk dalam hidupmu dipatahkan di dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba menghambat hidupmu dipatahkan di dalam nama Yesus malam ini. Dan terimalah berkat Tuhan melimpah. Bisnismu diberkati oleh Tuhan melimpah di masa pandemi ini. Engkau melihat pertolongan Tuhan, engkau melihat mujizat Tuhan, engkau melihat kelimpahan, sehingga hidupmu memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk malam ini atas firman-Mu yang memberkati kami semua. Terima kasih Bapa untuk malam ini, untuk setiap lawatan-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan tidur. Tuhan Engkau kuduskan, sertai kami, tutup bungkus kami, lindungi, jaga kami, supaya tidur kami malam ini kami menikmati bersama Engkau, sehingga pada besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Semua kita berkata amin.